Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Jaga Indrawana, mahasiswa semester 2 dari kelas A dengan digit NIM 2018 011010. Di sini saya akan melakukan responsi dari CSL Basic Kardiologi. Dan ini bukti kertas yang saya bawa kosong. Baik, saya mulai. Udah kosong. Baik, Bapak silakan masuk. Pagi Bapak. Bagaimana kabarnya Bapak? Baik. Baik Bapak, perkenalkan nama saya Dr. Zaga Irawana. Di sini saya akan melayani Bapak di klinik pagi hari ini. Baik dok. Sebelumnya di sini saya memerlukan beberapa informasi terkait identitas pribadi Bapak. Tapi sebelum itu Bapak tenang saja karena kerahasiaannya akan terjaga di saya. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, pertama dengan Bapak siapa? Bapak BW. Pak BW. Bapak BW umurnya berapa? Saya umur 23 dok. 23 tahun. Bapak BW apakah sudah menikah? Saya belum nikah dok. Belum menikah. Bapak BW apakah sudah bekerja? Saya ingin melamar pekerjaan kebetulan dok. Mau melamar pekerjaan. Belum. Kalau sekarang Bapak domisilinya di mana? Saya domisilinya di Pelabuhan Busungbiu. Pelabuhan Busungbiu. Baik Bapak, untuk informasi pribadi Bapak saya rasa saya cukupkan. Selanjutnya Bapak ada keperluan atau keluhan apa datang kemari? Saya kebetulan ingin mencari surat keterangan sehat untuk melamar pekerjaan dok. Baik. Bapak ingin mencari surat keterangan sehat ya Pak? Ya. Khususnya pada bagian mana nih Pak? Untuk pada bagian dada dok. Bagian dada, Ya. jantung seperti itu Pak? Ya, bagian jantung. Baik Bapak, untuk mencari surat keterangan sehat khususnya mengenai kondisi dan kesehatan jantung, di sini Bapak memerlukan 5 pemeriksaan seperti itu Pak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia dok. Baik, silakan Bapak membuka baju dan membaring di tempat sudah disediakan. Baik dok. Saya izin untuk absentif sebentar ya. Ya. Silakan Bapak. Baik Bapak, karena Bapak sudah berbaring di bed yang telah saya sediakan. Di sini untuk yang pertama, karena tadi saya sudah sebutkan untuk mengenai 5 pemeriksaan. Yang pertama ada pemeriksaan inspeksi, kedua ada palpasi, ketiga ada perkusi, dan terakhir ada auskultasi. Untuk itu, silakan Bapak, apakah bersedia untuk buka bajunya? Baik dok, bersedia. Baik, silakan dibuka bajunya Pak. Mau dibuka lagi? Misi Pak. Oke, terima kasih. Baik, saya mulai untuk pemeriksaan pertama. Di sini saya akan mulai pemeriksaan inspeksi. Sesuai namanya, di sini saya akan melihat atau mengamati bagaimana dari kondisi dada Bapak, melihat apakah ada lesi, massa maupun deformitas, melihat bentuk dada Bapak apakah simetris atau tidak, dan juga melihat apakah bentuk dada Bapak tersebut ada pigeon chest ataupun barrel chest. Selain itu dari segi pernapasan Bapak juga saya dapat melihat apakah adanya ketertinggalan gerak antara dada kiri maupun dada kanan Bapak. Apakah Bapak bersedia? Baik dok, bersedia. Untuk urusan ini saya akan lakukan selama 1 menit. Saya mulai. Apa dok? Ya Pak, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan inspeksi pada dada Bapak. Di sini saya tidak menemukan adanya lesi, massa maupun deformitas. Dari bentuk dada Bapak juga simetris. Tidak ada ketertinggalan gerak jika Bapak bernapas antara dada kiri maupun dada kanan Bapak. Tidak ada juga bentuk pigeon chest ataupun barrel chest yang terlihat dari bentuk dada Bapak. Dan untuk dari ictus cordisnya sendiri belum terlihat untuk pulsasinya. Pak, untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi. Pemeriksaan palpasi ini saya akan menggunakan tangan saya untuk melakukan penekanan ringan pada dada kiri Bapak untuk menemukan lokasi dari ictus cordis.
ukurannya dan juga amplitudonya. Apakah Bapak bersedia? Baik dok, bersedia. Baik, saya akan mulai pemeriksaannya. Misalkan akan saya lakukan dari slider kedua ke arah bawah untuk mencari letak dari ikus kordis. Baik Bapak, karena saya tidak menemukan lokasi dari ikus kordis Bapak, ini saya minta Bapak untuk memiringkan sedikit badannya ke kiri atau berposisi pada left lateral decubitus. Silakan Bapak, saya bantu. Ya, sudah cukup. Saya akan melakukan palpasi juga. Yang sama dari slider kedua. Baik Bapak, silakan kembali kembali. Sini saya sudah menemukan lokasi dari ikus kordis Bapak di mana terletak tepat pada sliga kelima mendekati garis linea midclavicular, dan untuk ukurannya sendiri lebih dari 1 sliga, dan untuk amplitudenya di sini lembut dan cepat. Gitu Pak Nggih. Baik. Saya lanjutkan ke pemeriksaan selanjutnya, yaitu pemeriksaan perkusi. Pada pemeriksaan perkusi ini sama saya akan menggunakan tangan saya untuk melakukan pengetukan ringan, di mana tujuannya itu mengetahui batas-batas relatif dari jantung Bapak, baik itu batas kiri, kanan maupun batas atas relatif dari jantung Bapak. Apakah Bapak bersedia? Baik dok. Saya akan mulai untuk mengetahui batas relatif kanan dari jantung Bapak. Perkusi pertama saya lakukan pada bagian dada kanan Bapak untuk mengetahui pertama batas paru hepar Bapak. Jadi slider kedua bagian dada kanan. Jadi saya sudah menemukan titik tersebut, lalu saya akan menaikkan 2 jari ke atas untuk memulai perkusi di arah lateral ke medial dari titik di atas 2 jari tersebut. Coba. Ya Pak, saya sudah menemukan titiknya. Kita sini. Selanjutnya untuk mengetahui batas relatif dari jantung kiri Bapak. Untuk perkusi ini, misi Bapak, Baik dok. akan saya lakukan dari 3 titik. Yang pertama dari ikus kordis Bapak, dari sliga keempat dan sliga ketiga Bapak. Baik, saya mulai dari ikus kordis Bapak. Mana telah saya temukan tadi di sekitar sini. Saya akan lakukan perkusi dari arah lateral atau samping ke arah tengah atau medial untuk menemukan perbedaan bunyi dari sonor ke peka. Baik, saya sudah menemukan perbedaan bunyi sekitar sini. Selanjutnya untuk dari sliga keempat, Pak di atasnya sedikit, kita akan mulai perkusi dari lateral, medial. Ya, saya sudah menemukannya lagi. Ya, dari arah sliga ketiga sama dari arah lateral ke medial menemukan perbedaan bunyi sonor ke peka. Sudah saya temukan. Untuk batas relatif terakhir yaitu batas jantung atas Bapak. Perkusi ini akan saya lakukan dari daerah fossa supraclavicular ke arah bawah untuk menemukan perbedaan bunyi yang sama ya seperti tadi, yaitu sonor ke peka. Baik, sudah saya temukan. Untuk ketiga batas relatif tadi, baik itu batas relatif atas, kiri maupun kanan, sudah saya temukan. Di sini saya minta Bapak untuk mengembangkan tangan dan menaruhnya pada bagian titik yang saya temukan tadi. Baik, seperti yang Bapak lihat, di sini saya sudah menemukan batas relatifnya dan sesuai dengan kepalan tangan Bapak, di mana ini sesuai, di mana normalnya jantung manusia itu seukuran dengan kepalan tangan kirinya.
Ya, di sini titiknya untuk batas kanannya. Lalu di bawah sini akan ada batas relatif kiri dan di sini ada batas relatif kanan. Di mana secara lebih rinci pada batas relatif kanan ini terletak pada linear stenaris kanan. Dan juga untuk batas relatif kirinya itu untuk pada Ignis Cordis terletak pada linear stenaris kiri, sedangkan pada titik acuan sela iga keempat itu terletak 1 cm ke arah medial dari linea midclavicula, sedangkan pada sela iga ketiga terletak 2 cm dari linea midclavicula ke arah medial juga. Sedangkan pada batas atasnya itu terletak di antara sela iga kedua dan sela iga ketiga. Itu panggil. Oke, silakan kembalikan tangannya. Untuk pemeriksaan perkusi sudah saya selesai lakukan. Untuk pemeriksaan terakhir di sini saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi, di mana saya menggunakan alat bantuan stetoskop untuk mengetahui bunyi-bunyi dari katup-katup pada jantung Bapak, yaitu 4 katup. Dimana sebelumnya saya persilakan Bapak untuk duduk dulu. Saya akan menambah bantal dari leher Bapak. Silakan kembali berbaring Bapak. Nah, untuk pendengaran ini saya lakukan pertama untuk mendengar katup katup mitral dari jantung Bapak, untuk mendengar apakah bagaimana frekuensinya, iramanya, dan juga bagaimana bunyinya, apakah ada bunyi-bunyi tambahan lain seperti itu. Saya mulai dari pendengaran katup mitral dengan pada bagian corong stetoskop, di mana katup mitral ini terletak pada bagian ictus cordis Bapak. Pendengaran akan saya lakukan selama 1 menit. Baik, sudah selesai. Untuk selanjutnya, pendengaran menggunakan membran untuk mendengarkan katup pulmonaris Bapak yang terletak pada sela iga kedua dada kiri Bapak. Sudah selesai. Selanjutnya saya akan melakukan pendengaran untuk mendengarkan pada bagian katup aorta Bapak terletak pada sela iga kedua juga, namun pada bagian dada kanan. Sudah selesai. Untuk pendengaran katup terakhir yaitu katup ticus pedalis, sama seperti katup mitral, saya akan mendengarkannya menggunakan bagian corong dari stetoskop, di mana katup ini terletak pada sela iga kedua, antara sela iga kedua dan sela iga ketiga pada linea stenaris kiri maupun kanan. Ya Pak, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan auskultasi pada 4 katup pada jantung Bapak. Dimana untuk hasilnya sendiri frekuensinya normal, yaitu 74 kali dalam waktu 1 menit. Untuk iramanya teratur, dan untuk bunyi-bunyinya juga normal, yaitu bunyi jantung biasa, yaitu ledak. Untuk bunyi pernapasan juga ada, tapi normal. Untuk bunyi lain tidak ada, seperti bunyi murmur jantung maupun bunyi kelainan pada pernapasan Bapak juga tidak ada. Baik Bapak, untuk pemeriksaannya sudah selesai saya lakukan semua.
Di sini Bapak diusahakan untuk bajunya kembali dan kembali ke meja. Baik dok. Saya izin untuk melakukan aseptik nih Pak. Iya dok. Ya, dipersilakan Pak. Ya Pak, silakan masuk. Silakan duduk Pak. Ini Bapak, untuk pemeriksaan dari kondisi kesehatan jantung Bapak sudah selesai nih Pak ya. Di sini saya akan mengevaluasi dari pertama Bapak datang. Di sini Bapak BW, umur 23 tahun, belum menikah dan ingin mencari pekerjaan. Tinggalnya di Pelabuhan Busung Biu, dan keperluan datang kemari ingin mencari surat keterangan sehat khususnya mengenai kesehatan jantung Bapak. Gitu Bang ya. Iya dok. Untuk yang pertama, evaluasi saya dari pemeriksaan inspeksi di sini tidak terlihat adanya lesi, massa maupun deformitas, dan juga untuk bentuk dadanya itu simetris, tidak terlihat juga adanya pulsasi lain, baik itu pulsasi dari pembuluh darah, dan untuk tidak terjadi juga ketertinggalan gerak antara dada kiri dan dada kanan Bapak saat Bapak bernapas. Itu yang kedua, pada pemeriksaan palpasi di sini saya sudah menemukan lokasi dari ictus cordis Bapak, yaitu terletak pada selai iga kelima. Selai iga kelima dengan ukuran tidak lebih dari 1 selai iga, dan juga untuk amplitudonya lembut dan cepat gitu Bang ya. Untuk pemeriksaan ketiga yaitu pemeriksaan perkusi untuk mengetahui batas-batas relatif dari jantung Bapak. Untuk batas kanannya juga normal, tetap pada linea stenalis kanan. Pada batas kirinya juga normal, yaitu pada dengan acuan ictus cordis terletak pada linea stenalis kiri, sedangkan pada acuan selai iga keempat terletak 1 cm ke arah medial dari arah linea midclavicula, sedangkan untuk selai iga ketiga yang terletak 2 cm dari arah linea midclavicula kiri ke arah medial juga. Sedangkan untuk batas atasnya juga normal, tetap pada selai iga ketiga. Ini perkusinya saya lakukan dari fossa supraclavicula. Dan untuk pembuktiannya sendiri, saya sudah meminta Bapak untuk mengepalkan tangan dan meletakkannya di dada untuk menyesuaikan titik-titik yang saya temukan tadi dengan kepalan tangan Bapak. Dimana untuk hasil dari bentuk dada Bapak, bentuk jantung Bapak di sini normal Pak Li, besarnya. Terus yang terakhir yaitu pemeriksaan auskultasi. Di sini saya tidak mendengar adanya bunyi-bunyi lain selain bunyi jantung Bapak normal, itu leda, frekuensinya normal 74 kali dalam waktu 1 menit, untuk iramanya teratur, dan tidak juga ada bunyi lain seperti bunyi pernapasan yang gangguan atau kelainan, dan juga bunyi murmur jantung. Jadi apa, untuk pemeriksaan saya sudah sampai di sana. Dan ini untuk surat keterangan sehat dari Bapak. Untuk yang terakhir, apakah Bapak ada pertanyaan? Tidak ada dok. Baik Bapak, untuk suratnya silakan dibawa mungkin dulu Pak. Kita jaga kesehatan ya Pak. Iya dok, terima kasih dok. Dipersilakan untuk maju rumah. Terima kasih Bapak. Iya dok.